Kingdom Kids? Yes, I am. Sekali lagi yang semangat. Kingdom Kids? Yes, I am. Adik-adik Kingdom Kids, gimana kabarnya? Pasti luar biasa kan? Kakak percaya, setiap kita yang berharap sama Tuhan, setiap kita yang percaya sama Tuhan, setiap kita yang mengandalkan Tuhan, dan setiap kita yang melekat sama Tuhan, kakak percaya kita luar biasa. Karena Tuhan kita juga luar biasa. Dan Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita karena kita melekat sama Dia. Adik-adik, tetap jaga kesehatan ya, jaga kebersihan, dan jangan lupa ikuti protokol kesehatan karena kita mau mencerminkan sikap yang taat akan aturan. Kita menjadi terang, kita menjadi teladan, kita menjadi contoh bagi sekeliling kita. Adik-adik, sekarang kita di bulan November ini kita belajar tentang perumpamaan. Perumpamaan ya. Ada yang tanya, Kak, perumpamaan itu apa sih? Perumpamaan itu apa? Perumpamaan adalah kata-kata yang mengungkapkan keadaan atau kelakuan seseorang dengan mengambil perbandingan dari alam sekitar. Perumpamaan adalah kata-kata yang mengungkapkan keadaan atau kelakuan seseorang dengan mengambil perbandingan dari alam sekitar. Itu adik-adik ya, itu yang dinamakan perumpamaan. Dan ada loh perumpamaan-perumpamaan di Alkitab banyak sekali. Adik-adik juga pasti sudah mendengarkan. Contohnya cerita tentang orang Samaria yang baik hati, yang murah hati. Bulan November ini, di minggu ini kita belajar tentang orang Samaria yang murah hati. Kakak percaya setiap adik-adik di sini sudah mendengar dan adik-adik tahu siapa yang jatuh di tangan penjahat, penyamun, dan siapa yang lewat pertama, siapa yang lewat kedua, dan siapa yang lewat ketiga. Dan adik-adik juga pasti tahu siapa yang menolong. Kakak mau tanya nih, adik-adik pernah nggak sih menolong teman? Kakak percaya setiap adik-adik Kingdom Kids pasti pernah menolong teman. Yang ditolong teman yang disenangi, atau teman yang dikasihi, atau teman yang dibenci? Ayo, teman yang mana yang ditolong? Teman yang dikasihi, yang disenangi, atau yang dibenci? Adik-adik pasti menolong semua teman ya? Kakak percaya adik-adik pasti menolong semua teman. Semua teman, sekalipun teman yang menjengkelkan, sekalipun teman yang selalu membuat kita marah, sekalipun teman yang membuat kita sebel, itu juga teman kita. Kita juga harus menolong semua orang. Kita menolong semua orang itu untuk apa? Untuk menjadi teladan, untuk menjadi saksi, untuk menjadi terang. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Kita tunjukkan dong kasih kita sama teman-teman kita. Kita mengasihi semua teman kita. Kita mengasihi tanpa memilih. Siapapun yang membutuhkan pertolongan, kita bisa mengasihi. Nah, kembali ke cerita orang Samaria yang murah hati. Pada suatu hari adik-adik ya, ada seorang pedagang. Kalau seorang pedagang pasti bawaannya banyak kan? Dia bawa harta benda yang begitu banyak, bawa barang-barang yang begitu banyak. Seorang pedagang ini lewat di jalan yang sepi-sepi. Ternyata ada penjahat, ada beberapa penjahat. Lalu dia mengambil barang itu, mengambil barang dari pedagang ini. Pedagang ini dirampok, dipukuli, dihajar habis-habisan sampai badannya babak belur, luka semua. Kira-kira kalau barangnya diambil, orangnya dipukuli, apa sih perasaan pedagang ini?
Pasti sedih ya. Begitu juga dengan adik-adik. Kalau adik-adik mengalami kesusahan, adik-adik mengalami kesulitan, sudah mengalami kesulitan, adik-adik gak punya teman, pasti sedih kan? Begitu juga dengan pedagang ini. Pedagang ini barangnya diambil, terus dipukuli, badannya berdarah semua. Kasihan adik-adik ya. Terus lewatlah seorang imam. Imam ini melihat seorang pedagang ini. Seorang imam itu apa sih, Kak? Seorang imam itu sama dengan pendeta adik-adik. Orang yang setia sama Tuhan, orang yang rajin berdoa, orang yang suka membaca firman Tuhan, terus orang yang selalu berhubungan dengan Tuhan. Dia melekat sama Tuhan. Tapi ketika imam ini lewat dan melihat seorang pedagang ini, dia cuma lewat. Ada orang ini kelihatannya habis dirampok. Pendeta ini lihat, loh, kenapa kamu? Kok badanmu luka semua? Dan pedagang ini bilang, aku habis dirampok dan dipukuli. Kira-kira pendeta ini menolong nggak? Imam ini menolong nggak? Imam ini hanya lihat dan dia langsung pergi. Kira-kira kayak gitu baik nggak adik-adik? Seperti contoh, ada teman adik-adik, dia kasihan, dia membutuhkan, dia sudah nggak punya buku pelajaran. Terus ada PR-nya banyak. Dan teman adik-adik itu membutuhkan pertolongan. Adik-adik tahu kalau teman ini nggak punya buku dan ada PR, dia nggak bisa ngerjakan. Adik-adik tahu, terus adik-adik diam aja, ditinggal dan tidak ditolong. Gimana? Apa baik seperti itu? Enggak ya adik-adik ya. Setiap kita harus menolong, harus mengasihi tanpa memandang siapa itu yang kita kasihi. Orang yang menjengkelkan sekalipun, orang yang tidak kita senangi sekalipun, kita harus mengasihi. Karena firman Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Sudah jelas adik-adik ya, kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi diri kita sendiri. Terus kembali lagi kita ke imam tadi. Imam tadi lewat saja, dia tidak menolong. Terus ada lagi adik-adik, yang kedua ini yang lewat seorang Lewi. Seorang Lewi itu juga seperti itu. Dia dekat sama Tuhan. Dia orang yang setia sama Tuhan. Dia juga sering berhubungan dengan Tuhan. Berhubungan dengan Tuhan itu melalui doa, membaca firman. Dia tahu firman Tuhan. Tapi ketika dia lewat dan dia tahu orang pedagang ini kerampokan, orang pedagang ini kesakitan, butuh pertolongan. Dia tahu dan dia lihat, kenapa Pak? Saya habis dirampok dan saya dipukuli. Orang ini bilang gitu adik-adik ya. Tapi seorang Lewi ini hanya lewat juga. Dia cuma tengok. Oh gitu adik-adik ya. Terus dia jalan aja terus. Dan seorang pedagang ini tetap merintih kesakitan. Sakit adik-adik ya. Sudah sekujur tubuhnya ini penuh luka. Sekujur tubuhnya berdarah. Dan barang bawaannya itu habis dirampok. Harta bendanya habis dirampok. Seorang imam lewat. Dia tidak menolong. Seorang Lewi lewat juga tidak menolong. Dan yang ketiga, ada seorang Samaria lewat adik-adik. Waktu seorang Samaria ini lewat, dia itu mendengar suara apa ini? Kok kelihatannya
suara orang kesakitan, lagi merintih. Terus lewat orang Samaria ini, dicari-cari sama orang Samaria. Oh, ternyata orang Samaria begitu melihat seorang pedagang ini yang menjadi korban perampokan, sudah dipukuli, langsung dia tergerak hatinya. Aduh, kasihan orang ini butuh pertolongan. Dan pada waktu itu orang Samaria mendatangi adik-adik dan bilang, "Kenapa, Pak? Saya habis kerampokan dan saya dipukuli." Seperti itu adik-adik ya. Lalu dengan segenap hati, dengan kekuatannya, dengan apa yang dia punya, orang Samaria ini mau membantu bapak ini. Dia rawat orang ini, luka-lukanya dikasih perban, luka-lukanya dibersihin. Setelah itu, setelah bersih, setelah dikasih perban, lalu dicarikan penginapan. Dia muter, oh ketemu penginapan adik-adik. Dan di penginapan itu orang Samaria ini juga mengeluarkan uang untuk membayari penginapan itu tadi. Dia membayari penginapan, dia memberi makan orang pedagang ini tadi. Dia menolong seorang pedagang ini dengan apa yang dia punya, dengan ketulusan dia, dengan segenap hati. Orang Samaria ini sungguh luar biasa adik-adik ya. Padahal orang Samaria ini tidak mengenal siapa pedagang ini, tidak tahu asal-usul pedagang ini, tapi dia punya hati yang mengasihi, hati yang luar biasa, hati yang mau menolong, hati yang mau memberi. Dia memberi dengan ketulusan. Seorang Samaria ini orang yang luar biasa adik-adik ya. Seorang Samaria ini orang yang mengasihi dengan tulus, dan dia rela memberikan semua apa yang dia miliki untuk menolong orang ini. Orang Samaria ini sungguh-sungguh menolong, sungguh-sungguh mengasihi. Kakak percaya adik-adik di sini juga sungguh-sungguh menolong teman-temannya, sungguh-sungguh menolong orang yang membutuhkan. Ketika kita melihat orang yang membutuhkan, ketika kita mendengar permintaan tolong orang yang membutuhkan, kakak percaya adik-adik mau menolong. Adik-adik menolong dengan sepenuh hati, adik-adik menolong dengan tulus, adik-adik menolong dengan kasih. Kakak percaya, dan adik-adik menolong tanpa melihat siapa dia, tanpa melihat apa sih keperluan dia, apa sih yang dia butuhkan. Adik-adik menolong dengan sepenuh hati. Kakak percaya orang Samaria ini contoh yang luar biasa adik-adik ya. Contoh yang menggambarkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu menolong kita tanpa melihat siapa kita. Kita orang berdosa, tapi Tuhan Yesus sanggup menolong kita dan sanggup menebus dosa setiap kita. Karena Tuhan Yesus itu memiliki kasih yang luar biasa, kasih yang sangat sempurna. Seperti pedagang ini tadi, ketika pedagang ini tadi berharap, saya berharap sama Tuhan, Tuhan, saya percaya pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Dan benar adik-adik ya, pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Dia diketemukan dengan orang Samaria yang murah hati. Karena di dalam firman Tuhan itu mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Firman Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita menolong seseorang, kita menolong teman, kita menolong dengan segenap hati kita menolong dengan segenap jiwa kita, dan kita menolong dengan segenap akal budi kita. Firman Tuhan mengajarkan seperti itu adik-adik ya. Dan adik-adik juga
Kakak percaya adik-adik di sini bukan hanya mendengar firman Tuhan, bukan hanya melihat, bukan hanya membaca, tapi adik-adik di sini bisa melakukannya. Karena teladan kita adalah teladan Tuhan Yesus. Teladan kita adalah teladan yang penuh kasih, dan kita juga bisa menjadi teladan yang baik, contoh yang baik, dampak yang luar biasa buat sekeliling kita, buat teman kita. Adik-adik bisa buka di 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Di situ menceritakan Allah adalah kasih. Kasih Allah itu seperti apa? Kasih Allah itu kasih yang luar biasa. Adik-adik di rumah bisa buka ayat itu ya. Ayat di 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Adik-adik bisa baca bersama-sama dengan kakak adik-adik. Kalau adik-adik punya teman yang main ke rumah, bisa baca sama papa mama, bisa baca sama keluarga adik-adik ya. Adik-adik bisa baca dan bisa mengaplikasikannya, bisa mengajar setiap teman kita. Ayo kita belajar membaca Alkitab, kita belajar sama-sama mengerti tentang firman Tuhan. Ayo kita buka sebentar di adik-adik. Yuk kita buka di 1 Yohanes 4. Kita buka di ayat yang ke-8. Kita baca ya. Di ayat 8, 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kalau adik-adik tidak mengasihi, adik-adik tidak mengenal Allah. Adik-adik hanya dekat sama Tuhan, tapi tidak melekat. Kalau melekat itu dia mengenal, terus dia akrab sama Tuhan. Kalau dekat itu hanya sebatas dekat adik-adik ya, seperti ini contohnya, dekat. Tapi kalau melekat sama Tuhan itu menempel, seperti amplop dengan perangkonya. Amplop dengan perangko itu menempel, nggak ada jarak dan nggak ada batasnya. Dia menempel, melekat. Kakak percaya di sini adik-adik Kingdom Kids semuanya melekat sama Tuhan. Karena kita melekat sama Tuhan, kita mengenal Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Dan kalau Tuhan mengasihi kita, kita juga mengasihi sesama kita. Karena Tuhan itu ada dalam hati kita, ada dalam setiap hati adik-adik. Kita melekat sama Tuhan, dan kita mengenal Dia. Dan di ayat kita ke ayat yang ke-7. Dan di ayat yang ke-7 Tuhan mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Kita disuruh Tuhan saling mengasihi. Perintah Tuhan, kita harus mengasihi karena Tuhan itu adalah kasih buat kita. Marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Nah, seperti tadi, kalau kita mengenal Allah, kita melekat kepada Allah, kita mengasihi Allah dengan luar biasa, dan kita juga mengasihi sesama kita dengan luar biasa, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap kekuatan kita. Kita mengasihi tanpa memandang siapa dia, karena Allah juga mengasihi tanpa memandang siapa kita. Nah, adik-adik, yuk kakak ajak semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita mau satukan hati kita mau berdoa sama Tuhan. Kita percaya setiap apa yang kita dengar, firman Tuhan yang kita dengar, kita bukan hanya mendengar, tapi kita bisa melakukan. Kita bisa menjadi teladan, kita bisa menjadi dampak yang positif, kita bisa menjadi saksi Kristus. Biarpun adik-adik masih kecil, kecilnya adik-adik itu kecil yang luar biasa seperti Daud. Biarpun kecil, bisa menjadi contoh, bisa menjadi saksi. Yuk kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, setiap kami bisa melakukan firman-Mu.
Kami bisa mengasihi tanpa memandang siapa yang kami kasihi. Kami bisa mengasihi dengan kekuatan kami, dengan akal budi kami, dengan segenap hati kami, dengan apa yang kami punya. Kami bisa mengasihi dengan tulus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya setiap adik-adik di Kingdom Kids juga bisa mengasihi yang luar biasa, karena kami tahu Engkau ada dalam hati setiap adik-adik Kingdom Kids. Biarlah setiap adik-adik Kingdom Kids bisa menjadi dampak yang positif, bisa menjadi terang, bisa menjadi saksi-Mu. Terima kasih Bapa. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.